Halo, kembali lagi di podcast Tamu Ramah di Angin Mamiri bersama saya Amira Mustafa. Kali ini kita masuk ke episode yang kelima dan kita akan membahas tema-tema yang tidak kalah jauh menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu tentang koperasi si macan ekonomi yang tertidur pulas. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang Widya Iswara ahli media dari PPSDM Riau Makassar, juga seorang Master of Economic of Development, yaitu Bapak Muhammad Nasir Tenteng. Selamat menyaksikan. Halo, kembali lagi bersama saya Amira dalam podcast Tamu Ramah di Angin Mamiri. Sekarang kita berjumpa di episode ke-5. Tema yang akan kita bahas yaitu terkait koperasi si macan ekonomi yang tertidur pulas. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh seorang Widya Iswara ahli media, Bapak Muhammad Nasir Tenteng. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa. Oke. Nah, sekarang di sini kita berbincang tentang bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk koperasi itu dan perannya di negara kita, yaitu Indonesia ini. Kira-kira menurut Pak Nasir, mengapa sih koperasi itu perlu dikembangkan, Pak? Ya, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa para pendiri Republik ini di awal didirikan, mereka sadar, sepakat semua, dan mencantumkan di dalam konstitusi kita bahwa perekonomian Indonesia itu yang paling cocok adalah koperasi. Jadi perekonomian disusun sebagai bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan kalau kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini punya budaya yang disebut dengan gotong royong. Ya, disebut dengan gotong royong, dan koperasi itu adalah gotong royong sebenarnya. Jadi ekonomi gotong royong. Jadi dengan begitu maka persaingan bisa tidak seperti sekarang, bisnis itu persaingannya ketat. Tapi kalau koperasi karena asasnya kekeluargaan, maka persaingan itu tidak terlalu seperti sekarang, ya. Dan saya selalu memang di setiap diskusi mengatakan bahwa koperasi sekarang ini merupakan alat perjuangan bangsa Indonesia, ya. Kita ketahui bersama bahwa dulu bangsa kita itu pernah dijajah oleh bangsa penjajah, dan penjajah itu pada saat awal masuk di Indonesia tidak langsung menjajah. Tidak langsung menjajah, tapi mereka berusaha menguasai dulu ekonomi Indonesia pada waktu itu, ya. Itu POC, bukan organisasi dagang bangsa Eropa. Bukan organisasi penjajah bangsa Eropa, tetapi organisasi dagang bangsa Belanda, ya. Itu masuk dulu, ya, berdagang, kemudian menguasai ekonomi kita. Mereka semakin kuat, menguasai faktor-faktor produksi kita, kemudian membeli lahan strategis, membuka usaha di mana-mana, perkebunan besar-besaran di mana, dan sebagainya. Kemudian kita dipekerjakan di situ. Bangsa Indonesia dipekerjakan, karena kita menjadi pekerja mereka, lambat laun kita dikuasai mereka secara fisik, kita juga dijajah. Nah, ini sehingga saya selalu mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu jalan sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia ini, utamanya di bidang ekonomi, ya, di kemandirian ekonomi kita. Karena kalau kita juga ingat-ingat sejarah, ada dulu yang pernah disampaikan oleh Bung Karno yang sangat terkenal, itu namanya Trisakti. Trisakti itu yang disampaikan Bung Karno salah satunya adalah berdikari secara ekonomi, ya. Jadi Bung Karno itu pernah mengatakan kita harus berdikari secara ekonomi. Nah, kalau kita lihat sekarang, apakah ekonomi kita berdikari? Saya kira tidak, karena ya usaha-usaha yang disebut dengan transnational corporation, ya, usaha-usaha asing itu sudah banyak masuk di menguasai kita, dan usaha-usaha masyarakat itu semakin terpinggirkan, ya. Saya itu sangat miris ketika melihat warung-warung masyarakat kecil di kota-kota maupun di desa-desa sekarang, ya, mereka tergusur dengan usaha-usaha asing, ya. Ya, katakanlah usaha-usaha yang modalnya dikuasai oleh asing. Nah,
Nah, ini yang saya selalu mengatakan bahwa kita harus mengembangkan koperasi ini. Ya, kita harus mengembangkan koperasi karena ini alat perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa berdaulat secara ekonomi, mandiri secara ekonomi. Ya. Jadi kekuatan ekonomi itu memang menjadi pondasi dasar suatu negara ya Pak ya. Ya. Tapi kan saat ini sedang berlaku sistem pasar bebas. Ya. Nah, kira-kira bagaimana tantangannya untuk mengembangkan kembali koperasi di Indonesia? Nah, pada kondisi saat ini. Ya. Nah, disitulah sebenarnya peranan pemerintah, ya. Jadi kalau kita lihat mengapa juga koperasi belum berkembang di Indonesia, karena ya terus terang kalau saya mengamati peranan pemerintah di situ belum terlalu maksimal, ya. Jadi keberpihakan kepada bagaimana mengembangkan koperasi itu saya lihat belum maksimal. Ya, walaupun ada menteri koperasi misalnya, tetapi kalau kita lihat koperasi dari dulu sampai sekarang seperti ya begitu-begitu saja. Maksud saya ya jangan regulasi ini dibuat seakan-akan memang kita sudah harus 100% di pasar bebas. Karena kalau 100% di pasar bebas, maka otomatis pasti berlaku yang kuat akan memangsai yang lemah, ya. Jadi usaha-usaha besar akan semakin mematikan usaha-usaha kecil, termasuk koperasi. Karena itu memang saya sangat mendambakan begitu adanya keberpihakan dari pemerintah, ya. Jadi ada kebijakan yang dibuat dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan koperasi sehingga suatu saat nanti betul-betul kita bisa mandiri secara ekonomi seperti yang diinginkan oleh Bung Karno. Jadi dulu kan ada Trisakti. Trisakti itu yang pertama berdaulat secara politik. Ya, jadi Bung Karno mengatakan kalau kita mau mencapai cita-cita negara kita, tujuan bangsa kita yang merdeka ini, maka harus ada 3 yang kita kuasai. 1, berdaulat secara politik, kita tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Yang kedua, berdikari secara ekonomi, ya, berdikari secara ekonomi. Jadi kemudian yang ketiga adalah berkepribadian kebudayaan Indonesia. Ya, jadi saya kira para pendahulu kita sudah sangat sadar bahwa koperasi bisa digunakan untuk mengangkat perekonomian bangsa Indonesia, ya. Buktinya kan dimasukkan di dalam konstitusi kita. Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu ya jelas mengatakan bahwa ekonomi kita berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang paling cocok dan itu sebenarnya adalah koperasi. Karena kalau perusahaan seperti sekarang perseroan terbatas dan sebagainya itu kan tidak berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi dalam tanda petik keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, bagi para pemilik modal. Jadi koperasi itu bisa dikatakan ciri khas perekonomian Indonesia ya Pak ya? Atau iya, koperasi merupakan koperasi adalah pondasi dalam rangka mengembangkan ekonomi Indonesia. Ya, jadi hanya dengan koperasi maka ekonomi Indonesia bisa dikembangkan. Kalau kita mau dikatakan mandiri secara ekonomi, ya. Tapi kalau misalnya ekonomi Indonesia yang dikatakan yang maju itu adalah dengan masuknya berbagai sumber daya asing yang masuk beroperasi di dalam, ya tentu ini juga bisa mengangkat. Tapi dalam tanda petik, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya pasar bebas semakin kita tidak bisa bendung, maka tidak menutup kemungkinan ekonomi bangsa rakyat Indonesia akan semakin dalam tanda petik semakin semakin berat nanti, semakin susah, dan bukan tidak mungkin pada suatu titik tertentu kita akan dikuasai lagi secara fisik oleh bangsa lain. Ya, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa koperasi ini merupakan alat perjuangan buat saya. Ya. Jadi menurut Pak Nasir ini peluang yang paling besar gitu ya untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui jalan koperasi. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih caranya merealisasikan gitu koperasi ini agar berkembang di Indonesia? Oke, bagus. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama saya ulangi lagi, harus ada kemauan yang kuat dari pemerintah. Harus ada kebijakannya yang dalam tanda petik berpihak kepada koperasi. Ya, jadi jangan ekonomi ini diserahkan sepenuhnya kepada pasar.
tapi harus ada keberpihakan, ya. Itu yang pertama. Jadi regulasi, ya. Regulasi. Kemudian ya, kita ketahui bersama bahwa mengapa juga koperasi sulit bersaing dengan usaha-usaha lain, karena modal. Ya, kembali lagi dalam kaitannya dengan keberpihakan pemerintah, ya permodalan mungkin koperasi bisa diberikan akses untuk bisa memperoleh sumber-sumber permodalan, ya, dari permodalan. Kemudian juga bagaimana merubah paradigma masyarakat juga, ya. Karena terus terang, tamanya kita di Sulawesi Selatan ini ada semacam apa ya, plesetan begitu, plesetan. Koperasi itu dipelesetkan menjadi, orang Bugis mengatakan koperasi, ya, koperasi. Artinya koperasi lagi. Jadi begitu koperasi terbentuk, ya, koperasi terbentuk, kemudian sudah ada modal di koperasi, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan mungkin modal-modal lain. Pengurusnya itu korupsi, jadi memeras anggotanya. Jadi itu yang masih menjadi tantangan, ya, tantangan tersendiri. Masyarakat menjadi malas, menjadi skeptis begitu ketika bicara koperasi. Koperasi lagi, ya. Jadi kita dikumpulkan, uang kita setelah terkumpul ya hanya dimanfaatkan oleh pengurus, ya. Jadi itu kemudian jadi pertama tadi adalah bagaimana keberpihakan pemerintah dengan membuat regulasi, ya, kebijakan-kebijakan. Kemudian persepsi masyarakat ini, paradigma masyarakat terkoperasi perlu terus kita perbaiki dengan memberikan mungkin contoh, ya, memberikan bukti-bukti. Harus ada satu mungkin kita buat semacam koperasi percontohan yang bisa maju begitu, sehingga masyarakat bisa termotivasi juga. Karena terus terang rakyat kita itu adalah lata, ya. Begitu melihat ada yang berhasil, dia juga mau melakukan itu, ya. Jadi, dan kita mau memanfaatkan kelatahan ini. Artinya kelatahan, ya, kita memanfaatkan ini dengan membuat apa? Mungkin ada satu koperasi yang berhasil dan sukses, ya, yang maju begitu, sehingga masyarakat, kalau begitu kita buat juga, ya, kita buat juga. Karena dari koperasi, ya, bisa kita ekonomi kita bisa bagus, misalnya. Hasil-hasil produksi kita bisa dipasarkan lewat koperasi. Begitu juga kita bisa mendapatkan kebutuhan kita dari koperasi. Kita butuh bantuan untuk ada keperluan-keperluan mendadak, kita bisa menggunakan koperasi, ya. Jadi saya kira itu. Kemudian juga perlu memang usaha yang terus-menerus dalam rangka memperbaiki tata kelola di dalam koperasi itu sendiri, ya. Jadi bagaimana memanage koperasi itu perlu terus ada perhatian, termasuk juga ya mungkin harus ada perhatian pemerintah bagaimana tata kelola di dalam koperasi itu makin bagus, ya. Perlu peningkatan terus-menerus terhadap kapasitas dari pengelola koperasi. Jadi peningkatan kapasitas dalam hal apa ini contohnya, Pak? Ya, banyak. Misalnya bagaimana usaha-usaha koperasi dikembangkan, tentu ada mungkin pelatihan-pelatihan, ya. Kemudian bagaimana memasarkan produk-produknya, ada mungkin pelatihan-pelatihan. Kemudian bagaimana administrasi koperasi itu sendiri, mungkin selalu ada pelatihan-pelatihan, ya. Jadi ada bagaimana administrasinya, utamanya administrasi keuangan, ya, ya, sehingga uang koperasi itu tidak hilang, ya, tidak hilang, ada pencatatannya. Ya, pembukanya bagus, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas bisa diwujudkan di dalam koperasi. Saya kira itu beberapa poin dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan koperasi seperti yang ditanyakan tadi, ya. Nah, terakhir Pak, apa harapan Pak Nasir nih terkait koperasi? Ya, jadi harapan saya adalah koperasi ini harus betul-betul menjadi sokoguru ekonomi Indonesia, ya. Jadi harus betul-betul menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Karena hanya dengan koperasi yang berhasil, ya, maka kita bisa berdaulat secara berdikari secara ekonomi. Ekonomi Indonesia harus dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri, dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, ya. Kita tidak rela, ya, ekonomi kita nanti suatu saat dikelola oleh bangsa asing,
kita hanya menjadi buruh mereka, bahkan kita hanya menjadi penonton, ya. Ya akan menjadi penonton karena ya tidak menutup kemungkinan kalau modalnya dari mereka, ya, modalnya dari mereka, kemudian dia bawa juga tenaga kerja dari mereka, kita jadi penonton di negara kita sendiri, seperti yang pernah ditentang oleh Pak Mahathir Muhammad itu ketika modal asing masuk. Dia bilang bagaimana? Modal dari negaranya, tenaga kerja dari negaranya, teknologi dari negaranya. Lalu orang Malaysia dapat apa? Nah, mereka itu yang kita khawatirkan. Jadi makanya kita harus, dan saya kira bisa. Kalau kita mau bersama-sama, kita sadar, kita bentuk koperasi, kita kembangkan koperasi kita belanja di koperasi kita, jangan belanja di tempat lain. Saya kira bisa, ya. Kita belanja di koperasi kita kembangkan koperasi kita, karena koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, ya, benar. Kembangkan. Mengapa kalau kita sadar ini? Ya saya kira tidak lama, ya. Kalau semua bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang sama bahwa kita kembangkan ekonomi kita sendiri, jangan kembangkan ekonomi orang lain, maka saya kira bisa. Ya. Jadi koperasi itu menjadi salah satu bentuk atau sistem perekonomian yang sangat identik dengan Indonesia, ya. Karena asasnya dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti sistem demokrasi. Begitu juga dengan koperasi, dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Seperti itu. Dan tadi sudah dipaparkan bagaimana kira-kira langkah-langkah untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Tadi yang pertama adalah bagaimana pemerintah membuat sebuah regulasi gitu ya Pak ya, atau mungkin banyak regulasi yang bisa mendukung terbentuknya koperasi. Kemudian yang kedua tadi permodalan, pemerintah juga membuka akses. Bagaimana pemerintah membuka akses terkait koperasi ini. Kemudian stigma atau pandangan masyarakat yang perlu kita perbaiki lebih lanjut, atau memberikan gambaran bahwa koperasi ini sebenarnya sangat-sangat penting gitu ya untuk membuat Indonesia berdikari secara ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki tata kelola dalam sistem koperasi itu sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Tutelaya parisina angin mamiriku. Selamat datang kembali di podcast Tamu Ramah di Angin Mamiri episode yang ke-6. Bersama saya Amira Mustafa, dan di episode ke-6 kali ini kita akan membahas tema yang menarik. Soalnya teman berbincang kita tidak berasal dari aparatur pemerintahan, tapi seorang musisi dari Kota Makassar. Dan kita akan berbincang tentang elektabilitas musisi Makassar khususnya di era VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Oke, langsung saja kita saksikan penampilannya dari Kakak Abdi. Selamat menyaksikan. Permisi, Kak. Halo Kak. Tadi penampilannya bagus sekali. Terima Itu kasih, lagunya ya. apa tadi? Lagu Angin Mamiri. Oh, lagu Angin Mamiri. Salah satu lagu tradisional yang ada di Makassar gitu kan, Sulawesi Selatan lah. Angin Mamiri itu maksudnya apa? Angin Mamiri artinya dia bercerita tentang kerinduan seseorang yang lagi merantau gitu, dan lewat angin itu ku siratkan kerinduanku agar sampai ke jendela rumah orang yang kurindukan, kayak begitu. Puitis sekali. Betul sekali. Rata-rata orang Makassar sebenarnya puitis-puitis kan. Begitu. Kakak asli apa? Kalau saya Bugis Kak, saya orang Bone. Oke, perkenalkan diri dulu deh. Namanya, mungkin profesi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan perkenalkan, nama saya Abdi Maulana Sunardi. Profesi saya sebagai musisi Makassar. Apalagi nih Kak, selain sudah berapa lama bergelut sebagai musisi? Mungkin kalau
persoalan berapa lamanya mungkin sudah sekitar 14 tahun lah Kak. 14 tahun. Dari ya awal SMA mungkin. Ini bakat musiknya memang berasal dari mana Kak? Kebetulan almarhum Bapak juga seorang seniman sekaligus musisi. Kemarin Bapak juga memang jadi menjabat sebagai ketua DKB, Dewan Kesenian Bone. Mungkin darahnya dari situ Kak. Jadi ikut. Saya juga senang memang musik dari masih kecil, sering dengar Bapak nyanyi, main gitar, main musik, melukis kayak gitu. Oh, melukis juga? Iya Kak. Kak Abdi sendiri dipanggil Kak Abdi ya? Ya boleh. Oke. Bisa main musik apa saja nih selain gitar? Gitar bisa, bisa main drum. Drum, oke. Main piano. Ya. Wow. Nyanyi juga. Apa lagi ya? Bisa bikin lagu juga berarti? Ya, kebetulan ada beberapa lagu ciptaan kayak begitu. Oh, udah launching? Belum sih Kak, cuman untuk kebutuhan YouTube saja. Biasa main-main. Jangan-jangan sedang dipersiapkan masterpiece Asik. Kak Abdi nih. Oh ya, gitu. Insya Allah. Oke. Pengalaman performnya selama ini di mana saja Kak? Untuk selama ini, kalau di dalam Makassar, saya biasanya main di outlet-outlet, restoran, atau hotel, di wedding-wedding mungkin, atau dan di di lounge-lounge, ya seperti itu Kak. Nah, selama 2020-2021 ini kan pandemi ya? Betul Kak, betul. Jadi bagaimana nih Kak untuk tetap bertahan di era musik, di industri musik Makassar? Ya, ini sebenarnya jadi sesuatu yang perlu juga diperbincangkan karena banyak dari teman-teman yang merasakan dampak dari pandemi ini, musisi-musisi Makassar tentunya. Karena dengan pandemi ini Kak, banyak outlet-outlet di Makassar yang dibatasi jam bukanya. Oh, jam operasional. Jadi otomatis ketika dibatasi operasionalnya, teman-teman musisi juga terbatas untuk main. Biasanya ada yang di-cut begitu. Di-cut maksudnya diberhentikan sementara untuk reguler di sana. Kan biasa tempat outlet begitu sistem kontrak Kak. Jadi biasa kita diputuskan kontraknya segitu begitu. Oh, jadi ini Abdi dalam bentuk manajemen atau perform gimana? Saya ada grup ya Kak, manajemennya. Oh, grup ya. Ya. Jadi nggak perform sendiri? Enggak Kak. Oke. Jadi selama ini gitu, selain tampil secara live music, itu apa sih yang dilakukan untuk bisa tetap bertahan, dapat penghasilan, apalagi dalam satu grup gitu kan, nggak hanya sendiri? Iya, betul Kak. Jadi selama ini karena melihat kondisi sekarang musisi Makassar susah nyari duitnya, gitulah mungkin. Kita kan pendapatannya kalau rata-rata musisi itu rata-rata memang pendapatan utamanya dari situ Kak, ngamen lah ceritanya, atau reguler di outlet-outlet seperti itu. Sedangkan karena adanya pembatasan begini, teman-teman jadi tidak bisa full time lagi mainnya. Tidak bisa setiap hari lagi, mungkin cuma dapat weekend, itu pun mungkin budget juga dikurangi. Jadi mungkin kemarin saya dan teman-teman berinisiatif melihat peluang lain. Saya melihat kita memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang ada beberapa aplikasi Kak, aplikasi live streaming. Tidak apa-apa saya sebutkan Kak. Itu salah satunya itu. Kemarin saya live di Bigo Kak, Bigo Live. Oke, aplikasi Bigo. Iya. Saya ngambilnya yang talent musiknya Kak. Jadi di situ kita live, dikemas secara sekreatif mungkin, terus nanti viewersnya itu nyawer Kak. Nyawernya dalam bentuk diamond, dan diamond itu nanti bisa ditukarkan dengan uang Kak. Oke, jadi nanti yang bisa menonton itu cuma pengguna aplikasi Bigo juga? Cuma bisa di-share ke bisa Kak, tapi yang punya aplikasi Bigonya saja sih. Oh, penggunanya berarti. Iya, betul ya. Oke. Siapa tahu nanti disponsori Bigo nih. Yes, podcast asik. kita ini. Betul. Oke, selain Bigo apa lagi Kak? Saya biasanya di Facebook juga Kak. Kalau di Facebook dia sistemnya sama sih seperti Bigo, cuman dia kayak pakai bintang.
kirim bintang star, namanya kirim star, terus nanti starnya ditukarkan juga dengan uang Kak gitu. Oke. Nah kan untuk tema podcast kita hari ini tentang elektabilitas musisi Makassar di era VUCA, yaitu VUCA itu sendiri adalah volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Itu kan era dimana gitu ya kondisinya serba tidak pasti, terus banyak gejolak dan perubahan-perubahan tidak bisa kita prediksi gitu ya. Betul. Dan itu menjadi tantangan besar. Sebenarnya punya sisi positif dan negatif gitu ya. Betul. Nah di era musik sendiri gitu ya, termasuk misalnya live di Facebook gitu kan. Nah kira-kira bagaimana bisa gitu menarik atau menggait penonton gitu untuk bisa menonton kita misalnya live di Facebook. Kan nggak semua orang tentu pengen nonton itu. Betul, kan betul. Apalagi mengeluarkan dananya, mengeluarkan materinya untuk memberikan saweran ceritanya. Betul. Nah gimana itu caranya? Saya pikir seperti ini Kak. Kita apalagi musisi-musisi Makassar, maksud saya talenta yang dia miliki itu tidak kalah jauh, tidak kalah hebat sebenarnya dari talenta-talenta musisi yang ada di ibu kota misalnya. Cuman mungkin tidak terlalu terekspos. Jadi ketika dia punya wadah seperti itulah, mungkin tadi Bigo Live, teman-teman punya cara-cara sendiri untuk mengemas perform di live-nya itu. Kemarin salah satunya itu yang menurut saya yang bisa menggait viewers, teman-teman itu pakai kostum yang lucu-lucu, misalnya teman-teman live tapi pakai baju SMA, ya gitu. Terus kita bawakan genre-genre anak-anak SMA. Mungkin di hari-hari Minggu, kan kita masih ingat dulu MTV itu kalau hari Minggu lagu-lagunya lagu-lagu tentang anak-anak muda. Jadi kalau live hari Minggu kita bawakan lagu-lagu yang tentang cinta-cinta gitu. Generasi awal 2000-an ya. Oke. Terus di YouTube gimana juga? Kalau YouTube ini bikin sih Kak, cuman belum dapat AdSense-nya, belum. Oh, belum. Sekarang subscribernya berapa? Berapa ya? 1000-an lah. Oke, mungkin bisa promosi nanti di sini. Siap nanti. Di YouTube PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Siap. Nah, berikutnya mungkin pengalamannya ini sudah 14 tahun tadi ya. Kira-kira tantangan apa saja sih yang dihadapi dari sebelum pandemi, selama pandemi, dan mungkin sekarang ini di masa new normal? Itu tantangannya apa saja, Kak? Tantangannya mungkin sebelum pandemi, karena tidak ada pembatasan, kita masih leluasa untuk cari tempat buat manggung. Event banyak, sponsor banyak. Mungkin kan kemarin kita sponsornya dari kayak motor Honda atau rokok, biasa main di situ. Event-event keluar kota banyak. Sekarang kan jadi tantangan sebelum pandemi itu kurang berarti gitu ya? Atau ada tantangan lain? Kalau tantangan sebelum pandemi paling cuman persaingan antara musisi. Tapi kalau sekarang tantangannya bertambah setelah pandemi ini karena event dikurangi. Bahkan tidak ada sama sekali sih kalau event yang long trip begitu, yang beberapa titik kan kemarin kita kadang dapat job list dari di event-event kayak misalnya Honda, dia punya beberapa titik, misalnya main di Jeneponto, di Bantaeng, pindah ke Bone begitu setiap minggunya. Trip ke daerah ya, tapi masih lingkup Sulsel, Sulawesi Selatan. Iya. Belum pernah coba untuk keluar? Kalau event lain pernah Kak keluar. Saya kebetulan juga selain musisi modern kayak begini band, saya juga main alat musik tradisi Kak. Apa itu? Saya biasa mengiring tari tradisional. Alat musiknya apa instrumennya? Saya bisa main gendang, main kecapi, main suling, main pui-pui. Wow. Ya gitu Kak. Cukup multi talent ya. Ya Kak, kebetulan mungkin karena disiplin ilmu saya memang dari SMA Kak, saya sekolah di salah satu sekolah kejuruan
di Goa. Saya ambil jurusan musik karawitan, Kak, musik tradisi. Karawitan, oke. Terus lanjut lagi ke pendidikannya? Pendidikannya saya ambil S1 pendidikan seni drama tari dan musik di UNM, Kak. Oh, Gitu. ya, jadi memang terus terbibit ya bakat musiknya. Iya, Dan Kak. sekarang berprofesi sebagai musisi. Sisi. Ada rencana untuk go nasional? Ada sih, Kak, kalau mimpi pasti ada. Cuma mungkin waktu saja yang menjawab dulu. Karena mudah-mudahan setelah masa pandemi ini, kalau kita sudah kembali ke normal, Ya. mungkin bisa go mengadu nasib mungkin ke Atau mungkin sudah punya persiapan dalam waktu dekat ini, ada yang dipersiapkan untuk iya sih, Kak. diterbitkan atau apa? Iya, Kak, rencana memang lagi persiapan mungkin setelah, kan ini, Kak, sekarang lagi ajang lagi ajang pencarian bakat di X Factor itu. Kemarin saya juga baru dapat infonya, ternyata seleksinya itu lewat online. Jadi mungkin tahun depan kalau memang masih pandemi, Ada rencana ikut? Iya, ikut, Kak. Oke, menarik sekali. Nah, karena kita ini dari lingkup pemerintahan gitu ya, mungkin Kak Abdi sebagai musisi ada aspirasi gitu yang ingin disampaikan ke pemerintah terkait industri musik khususnya di Kota Makassar. Menurut saya, Kak, untuk aspirasi saya yang perlu mungkin saya angkat untuk para musisi-musisi Makassar, mungkin saya rasa pemerintah mungkin lebih bisa lebih melirik teman-teman musisi Makassar, karena biar bagaimana teman-teman musisi Makassar ini adalah salah satu mungkin dia bukan dia tidak dibutuhkannya tidak secara primer, tapi mungkin ada misalnya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dari pemerintah, mungkin bikin acara, pasti ada teman-teman musisi pasti terlibat lah untuk memeriahkan, untuk menghibur. Jadi mungkin kalau bisa lebih diperhatikan teman-teman, mungkin ada solusi-solusi yang bisa diberikan dari pemerintah terkait kurangnya jam terbangnya teman-teman musisi sekarang. Seperti itu sih, Kak, kalau saya. Karena pada dasarnya musik itu kan juga sebuah karya ya, Betul, karya Kak. seni Betul, anak Kak. bangsa yang perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah gitu ya. Nah, Kak, kalau terkait tips dan trik gitu sesama teman musisi untuk tetap survive di era VUCA ini, di era pandemi juga, itu gimana, Kak? Ada nggak? Ada sih, Kak. Kalau menurut saya, buat teman-teman musisi Makassar yang lain, saya sih pesannya jangan cepat menyerah, jangan cepat merasa. Maafkan, Kak, terlambat airnya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Silakan, minum Kak. air. Silakan. Siap, Kak. Tadi tips dan triknya untuk sesama teman-teman musisi Makassar. Apalagi musisi lokal ya yang masih dalam lingkup kecil. Iya, Kak. Ya itu tadi, saya pikir teman-teman musisi Makassar itu semuanya, saya anggap semua teman-teman musisi Makassar kreatif. Cuma mungkin dari dalam dirinya yang terlalu cepat menyerah, mungkin yang maksudnya yang menurut saya yang teman-teman yang sekarang menyerah, yang banyak mengeluh, menurut saya mengeluh itu bukan solusi menurut saya. Jadi buat teman-teman, sebenarnya teman-teman musisi Makassar lebih lihai lagi untuk melihat peluang-peluang yang ada. Contohnya tadi yang seperti yang saya bilang, ada beberapa peluang yang mungkin tidak sama pendapatannya dengan ketika kita live session seperti dulu sebelum pandemi, tapi setidaknya bisa menutupi kebutuhan hidup kita. Jadi menurut saya gitu, Kak. Oke. Mungkin ada lagi, Kak, selain itu? Apa ya, Kak? Atau musisi Makassar punya perkumpulan nggak? Ada, Kak. Apa itu namanya? Ada beberapa sih, kalau misalnya kalau ada musisi Makassar, kan namanya. Oh, musisi Makassar. Iya, namanya. ada juga apa lagi? KPJ, Komunitas Pengamen Jalanan. Kalau KPJ dia rata-rata yang pengamen-pengamen yang
yang ada di daerah-daerah Pantai Losari itu Kak. Cuman dia ada manajemennya supaya lebih terkontrol begitu untuk mengamennya. Oke, ternyata ada manajemennya ya. Ada. Atau Kak Abdi sendiri punya mungkin jasa musik untuk belajar main musik, belajar menyanyi? Ya itu sebenarnya juga salah satu ya itu tadi tidak sempat saya sampaikan. Salah satu pendapatan saya di masa pandemi ini karena kurangnya live musik, saya juga buka tempat kursus musik Kak. Cuman karena saya tidak punya studionya, jadi saya kemarin perkuatnya di sosmed. Saya share di sosmed, saya bikin Instagramnya, terus saya tawarkan ke orang-orang di sekolah-sekolah tentunya. Saya bikin live musik private Kak. Jadi saya yang datang ke rumah calon murid saya gitu. Oke. Jadi privat jadi berarti satu orang Ya. langsung diajari gitu Ya, per orang Kak. Saya datang ke rumahnya, tergantung dia mau pilih instrumen apa. Saya di tempat kursus saya itu saya buka kelas gitar, kelas vokal, kelas drum, kelas biola, sama kelas piano. Dan itu semua Kak Abdi yang ngajarin? Kecuali biola Kak. Biola ada teman saya temani tandem buat jadi tutornya. Oke, jadi buat teman-teman di Makassar nih, siapa tahu ada yang tertarik untuk ikut kursus musik, bisa langsung menghubungi Kak Abdi. Nanti melalui DM ke Instagram PPSDM Regional Makassar saja. Betul ya? sekali. Atau ada di bawah ini keterangannya ya. Oke, Kak bisa langsung diminum. Siap. Untuk menyegarkan tenggorokan setelah menyanyi tadi. Dan masih ada perform selanjutnya ya? Masih ada kan? Iya Kak. Lagunya apa? Apa ya? Yang familiar mungkin. Atau lagu Bugis saja ya? Lagu Bugis. Halo Siripolo 2 gimana? Betul sekali. Oke, selamat menyaksikan. Saya bergeser dulu Kak ya. Oke, silakan. Makasih Kak. Iya. Guri panca jirilino engkari watakalemu ule purani totoku tosi padua sirungku Guri panca jirilino tudan riwata kaleku letu capana rilino sifat dua materu alemu aleku pada mudani toli masih di tandrana si toto tapamu netapaku si rupana dena pada tiarotan rana topuri sito oto matamu na mataku alo siripolo dua papada abu